Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memasuki pelajaran ke-6 dari ilmu kalam, dan kali ini kita memasuki pada burhanul tsani. Burhanul awal telah selesai, yaitu tentang burhanun nuzum, keteraturan, dan sekarang kita masuk pada al-burhan tsani, pembahasan dari burhanul imkan, yaitu pembuktian keberadaan pencipta dengan menggunakan dalil kemungkinan, yang disebut juga dengan atau kata lain burhanul imkan. Di sini dijelaskan al-amrul awal taqsimul ma'qul ilal wajib wal mumkin wal mumtani. Sesuatu yang bisa diterima oleh akal itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang wajib, yang mungkin, dan mumtani. Nah, ada di sebagian kitab ilmu kalam atau akidah itu pembagiannya hanya 2 saja, yaitu wajib dan mungkin. Sedangkan mumtani tidak masuk dalam pembagian. Memang ada nanti akan dibahas kenapa di kitab dari al-ilahiyat ini mumtani masuk dalam pembagian al-ma'qul, yaitu sesuatu yang bisa diterima oleh akal, sedangkan mumtani itu adalah sesuatu yang tercegah dari akal kita. Nah, nanti akan dijelaskan perinciannya. Inna kulla ma'qul bidzihin idza nasabna ilal wujud wa tahaqquq fa imma an yasihu ittisafuhu bihi lidzati aula. Jadi setiap sesuatu atau setiap yang bisa diterima oleh akal di benak kita, jika kita nisbatkan, jika kita sandarkan kepada wujud, kepada keberadaan, maka dia pensifatannya itu ada 2, yaitu wajibul wujud, wajib ada atau keberadaannya wajib, dan mungkinul wujud, yang mana keberadaannya mungkin ada. Nah, itu yang pertama. Nah, adapun yang dimaksud dari mumtani'ul wujud, yaitu adalah mumtani, keberadaannya tercegah, yaitu kaijtima'in naqidain, yaitu seperti 2 hal yang berlawanan atau kontradiksi bertemu. Nah, itu mustahil. Sesuatu yang saling berlawanan itu bertemu. Nah, itu mustahil untuk bertemu. Seperti misalkan dalam kutub magnet ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, kalau didekatkan maka tidak mungkin dia akan bisa bertemu 2 kutub tersebut. Nah, ini perumpamaan, ya. Ini sebagai perumpamaan. Nah, jadi mumtani'ul wujud adalah tercegah keberadaannya, dan dia merupakan perkara yang mustahil adanya. Adapun istidlalnya, bukti bahwa dia itu tercegah seperti apa nanti akan dibahas. Nah, wasani huwa mumkinul wujud lidzati a'ni bihi ma takunu nisbatu kulli minal wujud wal adam ilaihi mutasawiyah. Jadi di sini mumkinul wujud untuk zatnya, nisbah antara wujud dan adam itu nisbahnya tasawi, sama. Nisbahnya tasawi. Jadi nisbah antara sesujud yang ada untuk mungkin ada untuk zatnya dengan adam, ketidakadaan, itu nisbahnya sejajar, tasawi. Atau bagaimana penjelasannya? Idza tasawwarna syai'an fa imma an yakuna ala wajhin la yaqbalu wujud al-khariji indal aqli aw yaqbaluhu. Jadi
apabila kita gambarkan sesuatu di benak kita, maka apa? Sesuatu itu bisa jadi dia itu diterima atau bisa diterima oleh akal, bisa jadi juga tidak bisa diterima oleh akal. Nah, kalau yang bisa diterima oleh akal, maka itu adalah sesuatu yang mumkinul wujud. Sesuatu yang ada di luar terus kita bisa terima oleh akal. Maka disebut juga atau istilah lain dengan mumkinul wujud. Nah, adapun wal awal wa mumtani bidzat ka istima'in naqidain wa irtifa'ihima, dan adapun yang disebut dengan mumtani secara zatnya, jadi secara zat dia mumtani, tercegah keberadaannya, wujudnya, seperti tadi bertemunya dari dua kutub, atau yang mana kedua-duanya berlawanan, positif dengan negatif, tidak mungkin dia bisa bertemu. Apa yang akan terjadi jika bertemu? Tidak mungkin. Dan tidak ada sesuatu yang ketiga. Dari positif dan negatif, apakah ada sesuatu yang ketiga? Tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan dalam ilmu mantik naqidain. Tidaklah salah, tidak ada yang ketiganya. Nah, seperti misalkan diperumpamakan tadi, jadi sesuatu yang positif dengan negatif, sesuatu yang ketiganya tidak ada. Wa istima'u daidain. Nah, kalau istima'u daidain ini beda lagi, dia dalam ilmu mantik itu tidak bisa bertemu. Contoh, jadi daidain itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada sebagian orang yang mengartikan sama. Naqidain dan diddain mungkin dalam bahasa Indonesia ada orang sebagian yang mengartikan sama, tapi sebenarnya beda. Secara arti dan secara pemahaman beda dalam ilmu mantik ya. Nah, di sini diddain la yajtami'an, tidak bisa bertemu ma'an secara bersamaan. Fi maudhi'in wahid bi zamanin wahid. Di satu tempat, di satu maudhu tidak bisa bertemu. Tapi apa? Walakin yartafi'an, tapi bisa jadi mungkin terangkat. Terangkat itu bisa jadi ada sesuatu yang ketiga. Tapi kalau naqidain itu tidak ada sesuatu yang ketiganya. Kalau diddain masih ada sesuatu yang ketiganya. Misalkan putih dan hitam tidak bisa bertemu, tapi ada sesuatu warna yang ketiganya, yaitu merah. Tapi kalau naqidain positif dengan negatif, apakah selain keduanya ada yang ketiga? Dan tidak ada. Maka itu di dalam sebagian ilmu kalam, pembagian wujud itu hanya wujud dan wajibul wujud dan mumkinul wujud. Mumtaniul wujud tidak ada sebenarnya. Tapi di sini di ilahiyat dibagi menjadi tiga. Nah, di sini ingin, bukan di situ ada mumtaniul wujud itu sesuatu yang ada terus tercegah. Berarti tidak ada bedanya dengan mungkin nanti. Nah, di sini hanya ingin menjelaskan apa sih mumtaniul wujud itu sebenarnya. Wastani, dan di sini dikatakan imma an yastad'iya min samimi dzatih darurata wujudi wa luzumi tahaqquqi fil kharid fa hadza huwal wajib li dzatih. Jadi bahwa yang mana kalau keberadaan wujudnya itu ada dari zatnya di luar, maka disebut dia dengan wajibul wujud. Jadi wajibul wujud itu adalah wujudnya yang dari zatnya sendiri. Dari zatnya sendiri. Wa imma an yakuna mutasawiyan nisbah ilal wujud wal adam fala yastad'iya ahaduhuma abadan. Atau yang mana, atau dia adalah sesuatu yang nisbahnya wujud dan tidak ada, wujud dan adam. Nisbahnya sama, mutasawi, wujud dan adam, yang disebut dengan mumkinul wujud. Boleh ada, boleh tidak ada. Jadi keberadaan dia itu butuh atau bergantung pada keberadaan yang
lain. Karena itu disebut mumkinul wujud. Boleh ada, boleh tidak ada. Kalaupun dia ada, dia butuh keberadaan yang lainnya. Wali adli dzalik qad yakunu mawjudan wa qad yakunu ma'duman. Nah, ini dia boleh, terkadang dia ada, terkadang dia tidak ada. Wa huwal mumkin li dzatih. Nah, ini yang disebut dengan mungkin pada zatnya. Ka'afradil insan wa ghairih. Contohnya seperti ya kita ini. Contohnya manusia, makhluk, alam ini dan lain sebagainya, yang mana keberadaannya itu mungkin ada dan mungkin juga tidak ada, yang disebut juga dengan mumkinul wujud. Nah, selanjutnya yang tadi adalah al-amrul awal, yaitu pembagian sesuatu yang bisa diterima oleh akal kepada wajib, mungkin dan mumtani. Itu yang amrul awal. Al-amru tsani. Perhatikan. Di sini penjelasan tentang mumtani'ul wujud. Apa sebenarnya itu mumtani'ul wujud? Wujudul mumkin rahnul illatih. Jadi wujud yang mungkin itu bergantung kepada sebuah sebab. Sesuatu yang mungkin atau wujud yang mungkin bergantung kepada keberadaan yang lain. Karena itu dia dikatakan mungkin, bukan wajibul wujud. Kalau wajibul wujud tadi sudah dijelaskan, keberadaannya tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung kepada keberadaan yang lain. Dia keberadaannya ada dengan zatnya sendiri. Karena itu disebut dengan wajibul wujud. Nah, di sini innal wajiba li dzatih bima annahu yaqtadil wujud min somimi dzatih. Jadi bahwa wajib li dzatih, wajib wujud yang li dzatih, wujudnya itu min somimi dzatih, dari zatnya itu sendiri. La yatawaqqaf wujuduhu ala wujudi illatin tujiduhu li istighna'i anha. Jadi apa? Yang mana wujudnya dari wajibul wujud itu apa? Tidak membutuhkan kepada sebab yang lain, atau keberadaan wujudnya itu tidak disebabkan oleh sebab wujud yang lain. Nah, itu yang disebut dengan apa? Wajib li dzatih, wajib untuk zatnya. Kama annal mumtani aitu yastad'iya min somimi dzatih. Nah, perhatikan, ini dia mumtani. Sebagaimana bahwa mumtani'ul wujud haitsu yastad'iya min somimi dzatih, bahwa mumtani'ul wujud sesuatu yang tercegah keberadaannya atau mustahil ada, itu apa? Berasal dari zatnya sendiri. Maksudnya apa? Apakah dia punya zat? Tidak demikian. Min somimi ada wujudih, karena ketidakadaan wujudnya. Fala yahtad fil ittisab bil adam illa, maka itu tidak membutuhkan pensifatan dari mumtani'ul wujud itu dengan ketidakadaan. Bahwa dia pensifatan mumtani'ul wujud mustahil atau mustahil wujud itu butuh pensifatannya kepada sebab dengan ketidakadaan. Tidak demikian. Wali adli dzalik qalu, karena itu Pak mutakallim mereka mengatakan inna wajibal wujud fi wujudih, bahwa wajibul wujud fi wujudih, pada wujudnya. Maksudnya apa pada wujudnya? Dia wujudnya dari zatnya. Wa mumtani'ul wujud fi adami, dan mumtani'ul wujud yang tercegah keberadaannya atau sesuatu yang mustahil keberadaannya fi adami, dengan ketidakadaannya. Dengan ketidakadaannya itu sudah dikatakan dia mumtani'ul wujud, atau disebut dengan mustahil wujud keberadaannya, mustahil dia ada. Mustaghniyani anil illah, yang mana kedua-duanya tidak butuh kepada sebab. Sesuatu yang ada, yang tidak ada, kenapa butuh kepada sebab? Orang dia tidak ada kok, dia tidak butuh kepada sebab. Nah, demikian pula dengan wajibul wujud atau wajib li dzatih, tidak butuh kepada sebab. Nah, karena itu kenapa di sini musannif
penulis membagi sesuatu yang makul kepada yang wajib, mungkin, dan mumtani, ingin menjelaskan hal seperti ini, bahwa dua sesuatu, yaitu wajib lidzatih, tidak butuh kepada sebab untuk keberadaannya, dan mumtani'ul wujud, yang tercegah keberadaannya atau yang mustahil keberadaannya, tidak butuh untuk ketidakadaannya itu kepada sebab. Untuk dia mengatakan dia mustahil atau dia tidak ada, tidak butuh kepada sebab. Ya, dia sesuatu yang tidak ada, adam. Li'anna manatul hajah ilal illah wal faqr wal faqah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena sesuatu yang butuh kepada sebab adalah sesuatu yang mungkin. Karena sesuatu yang mungkin. Wal wajib, sedangkan sesuatu yang wajib lidzati, wajib akan keberadaannya, ya. Wal mumtani wujud lidzati, sedangkan yang wajib, dia wajib akan keberadaannya, nggak butuh kepada sebab. Dan yang mumtani, yang tercegah keberadaan, yang mustahil ada dengan ketidakadaannya, tidak butuh juga kepada sebab. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kok butuh kepada sebab, kan gitu. Yang butuh kepada sebab ya hanya yang mumkinul wujud. Wa ma huwa kadzalik la hajata lahu fil ittisab bi hadima ilal illah. Karena itu tidak perlu, ya, tidak perlu keduanya itu, wajibul wujud dan mumtaniul wujud itu, dengan disifati sesuatu yang butuh kepada sebab. Tidak demikian. Jadi, Anda ulang lagi, jadi tidak butuh sesuatu yang disifati dengan apa? Dengan wajibul wujud atau mumtaniul wujud, yang sesuatu yang butuh kepada sebab. Kedua-duanya tidak butuh kepada sebab. Wajibul wujud adalah ada dengan wujudnya sendiri, lidzati. Mumtaniul wujud adalah sesuatu yang apa? Yang adam. Sesuatu yang tidak ada ya tidak membutuhkan kepada sebab. Wal awal yamlik liwujud lidzati, yang pertama yaitu wajibul wujud, yaitu yamlik wujud dengan zatnya. Wasani yaitu mumtaniul wujud atau mustahil wujud, yuttasafu bil adam, disifati dengan ketidakadaan, min somimi zati, dari mustahil atau mumtaniul wujud itu sendiri. Nah, jadi disinilah kenapa mumtaniul wujud itu masuk dalam pembagian al-ma'kul, sesuatu yang al-ma'kul, yaitu sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Masuk mumtani. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab ilmu kalam yang lain atau sebagian kitab akidah, itu tidak, wujud itu atau ma'kul itu hanya terbagi kepada wajibul wujud dan mumkinul wujud. Tapi di sini musannif, penulis, pengarang ingin menjelaskan apa sih sebenarnya dari mumtaniul wujud. Nah, jadi na'am yajib an yakuna an takuna illatul wujud amran mutahaqqiqan fil kharid. Jadi bahwa wajib sebab dari perkara yang wujud itu harus ada di luar. Wa amma illatul adam, adapun sebab ketidakadaan, ya ketidakadaan sebab. Ya kalau dia sebabnya tidak ada, fayakfi fihi adamul illah. Karena apa? Ya tidak ada sebab. Wajibul wujud tidak butuh kepada sebab, karena dia wajib ada dengan zatnya. Mumtaniul wujud mustahil juga tidak butuh kepada sebab ketidakadaan. Ya, dia adalah sesuatu yang tidak ada, mustahil ada. Seperti di sini dicontohkan tordal jahli anil insanil ummi, ingin membuang sifat bodoh, jahil pada diri manusia yang ummi, yang buta huruf, dan ingin meletakkan pada manusia itu apa? Sifat wa ihlalal ilmi makanah. Jadi ingin mensifati orang itu berilmu. Nah, ya tawaqqaf ala mabadi ujudi. Kalau kita ingin
mensifati, meletakkan orang itu menjadi alim, butuh kepada mabadi, pondasi-pondasi. Pondasi-pondasi. Nah, apakah ketika al-jahil, kejahilan yang ada pada orang itu butuh kepada mabadi juga, pondasi-pondasi yang harus diletakkan hingga orang itu menjadi jahil? Kan tidak. Kebodohan atau kejahiliahan itu ya tidak membutuhkan kepada pondasi-pondasi untuk dia menjadi jahil. Berbeda kalau kita ingin menjadi alim, kita membutuhkan kepada mabadi untuk kita menjadi alim. Pada pondasi-pondasi butuh. Nah, ini adalah pengertian atau pemahaman dari burhanul imkan. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa pembagian makul itu terbagi menjadi wajib, mungkin, dan mumtani. Wajib adalah atau wajibul wujud adalah wujud min somimi zati, dari zatnya sendiri. Sedangkan mumkinul wujud adalah mungkin yang butuh kepada illah atau sebab yang lain yang menjadikan zatnya itu ada. Sedangkan mumtani adalah sesuatu atau perkara yang mustahil ada. Karena itu di sini dikatakan bahwa yang tidak membutuhkan sebab itu adalah wajibul wujud dan mumtaniul wujud. Wajibul wujud tidak butuh kepada sebab yang mengadakan karena wajib. Kalau dia butuh kepada sebab berarti tidak dikatakan wajibul wujud, maka akan dikatakan mungkin karena butuh kepada yang lain. Nah, mumtani tidak butuh kepada sebab karena sesuatu yang tidak ada, yang adam, tidak mungkin butuh kepada sebab. Dia tidak butuh kepada sebab. Orang dia sesuatu yang adam kok tidak ada, bagaimana dia akan butuh kepada sebab? Karena itu dia tidak butuh kepada sebab. Nah, di sini juga itu adalah pembahasan dari burhanul imkan. Al-amru tsalis yaitu fi bayani daur wa tasalsul wa butlanuhuma, menjelaskan tentang daur, yaitu A butuh pada B, B butuh pada A. Ini daur. Dan juga penjelasan tasalsul yang tidak ada akhirnya, sebuah rangkaian yang saling membutuhkan satu sama lain hingga tidak ada akhirnya. Nah, itu disebut tasalsul dan nanti akan dijelaskan. Nah, kedua-dua dari daur tasalsul ini adalah butlan, mustahil terwujud. Ya, mustahil terwujud. Nanti dijelaskan pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.